Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tonton terus akun YouTube Kiai Haji Amin Rifki Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa follow Kiai Haji Amin Rifki Instagram. Semoga manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa membawa agama Islam, menyembah hanya kepada satu Tuhan dan bertauhid sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Yahudi menyangka mereka adalah pengikut Nabi Isa, lalu menghantam Palestina, ya, lalu mereka mengaku-ngaku bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada keturunan Abraham atau Ibrahim, maka ini sebenarnya gagal faham. Gagal faham sebenarnya, Kiai. Nah, mereka merasa Nabi Musa di pihak mereka, padahal tidak. Kenyataannya Nabi Musa itu menyembah Allah dan Nabi Musa adalah orang yang membawa ajaran Islam. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan mendapat kunjungan dari yang mulia Al-Mukarram, tokoh intelektual muda Aswaja, atau yang disebut dengan boleh dibilang singa muda Aswaja, Gus Wafi Sidogiri, yang sangat terkenal sekali. Beliau yang sangat alim, yang sangat punya wawasan yang luas, berkenan hadir di tempat di gubuk kami yang sangat ada di pelosok, ya, tempat yang terpencil. Syukur alhamdulillah mendapat kunjungan dari beliau. Pada kesempatan kali ini, berhubung kita sekarang umat Islam lagi ada fenomena yang sangat viral dan juga perlu perhatian kita semua, yaitu saudara kita yang ada di Palestina sedang mendapatkan agresi dari kelompok Zionis Israel. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan beliau, Al-Muhtaram Kiai Abdul Wafi, untuk bisa sedikit mengulas terkait permasalahan fenomena-fenomena yang terjadi di Palestina yang update saat ini. Gus Wafi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Gus Wafi, di mana kita akan membahas terkait Palestina, Gus. Palestina ini gimana, Gus? Sudah berpuluh-puluh tahun, beberapa dekade, nggak selesai-selesai. Awal kronologinya ini gimana? Sebenarnya ini yang punya hak di Palestina ini Israel apa Palestina? Ini yang pertama. Yang kedua, terjadinya agresi saat ini menurut analisa Gus Wafi sebagai seorang ahli sejarah. Bagaimana kronologi awal terkait tanah Palestina? Di mana sudah termaktub di dalam Al-Quran. Di situ ada Masjidil Aqsa sebagai tempat yang sangat suci bagi umat Islam. Dan peristiwa Isra Mi'raj juga terjadi di Masjidil Aqsa, mulai dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Nah, bagaimana ini, Gus? Kok bisa-bisanya di Palestina ini konfliknya nggak pernah selesai-selesai? Satu. Yang kedua, di situ kan ada sebutan di Al-Quran. Alladzi barakna haulahu. Di sekitar Masjidil Aqsa itu kan diberkahi oleh Allah. Tapi kok malah konfliknya nggak pernah selesai-selesai sampai saat ini. Mohon pencerahan dari Gus Wafi, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya ta'zimi dan saya hormati Kiai Haji Amin Rifki selaku pengasuh Pondok Pesantren Mau'izul Amin Unangkah, Pamekasan, Madura, teman-teman. Alhamdulillah ini sudah mulai sering ketemu beliau. Alhamdulillah. Nah, Allah gitu ya. sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tanah Masjidil Aqsa dan peperangan yang terjadi antara Palestina dengan kalangan Israel, Zionis, mungkin kita baca Fatihah dulu satu kali, Kiai. Kita niatkan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina segera Allah beri kemenangan dan Allah beri kelancaran rezeki mereka, dan Allah kirimkan bala tentara untuk menghantam orang-orang kafir yang menyerang umat Islam yang ada di Palestina, Kiai. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina. Nah, untuk pembahasan tanah Palestina, sebenarnya ini kan sebenarnya perebutan tanah, Kiai. Tanah ini sebenarnya milik umat Islam, milik orang Palestina, atau milik orang Israel Zionis. Betul. Nah, ketika Al-Fakir mendengarkan salah satu dalil yang diungkapkan oleh orang Kristen yang pro kepada Zionis Israel, yaitu Christian Prince. Christian Prince ini penghujat Islam. Dia itu ada di barat, Kiai, dan hujatannya itu masif kepada Islam. Dia ketika mengatakan, kenapa sih kok Israel atau Zionis ini menyerang Palestina dan ingin merebut tanah Palestina? Alasannya itu karena Allah yang menyuruhnya di dalam surah Al-Maidah. Ketika Allah mengatakan udkhulul ardhal muqaddasah, al-ayah, masuklah kamu wahai Musa dan kaummu kepada tanah yang disucikan, yang dijanjikan untuk kalian. Baitul Maqdis. Nah, jadi kan ceritanya Baitul Maqdis itu Allah siapkan untuk keturunan Nabi Ibrahim. Betul. Nah, suatu saat Baitul Maqdis itu dikuasai oleh sisa-sisa kaum Ad. Kaum Ad ini orangnya besar-besar, Kiai, dan mereka itu sangat zalim kepada masyarakat di Palestina saat itu. Baitul Maqdis. Nah, kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membantai kaum Ad itu. Ini dijelaskan di dalam tafsir-tafsir, teman-teman. Contohnya seperti tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur dan tafsir-tafsir yang lain. Nah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memasuki Palestina, menghantam orang-orang dari kaum Ad itu yang berlaku zalim kepada masyarakat di sana. Nah, ketika Nabi Musa itu mengajak kaumnya untuk berperang, kaumnya takut, Kiai. Karena melihat kaum Ad ini besar-besar awalnya. Lalu Nabi Musa memberikan semangat kepada kaumnya sehingga Nabi Musa berperang dan beliau menang. Nah, ayat ini dijadikan dalil penyerangan Israel kepada bangsa Palestina. Nah, padahal ini kan gagal faham. Betul. Karena Nabi Musa sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kita yakini beliau semua itu membawa ajaran Islam. Yahudi itu adalah keturunan dari Yehuda bin Yakub, yang mereka itu sebagian beriman kepada Nabi Musa dan banyak dari mereka yang kafir dan tidak taat kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa sendiri bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam, menyembah hanya kepada satu Tuhan dan bertauhid sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Yahudi menyangka mereka adalah pengikut Nabi Isa, lalu menghantam Palestina, lalu mereka mengaku-ngaku bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada keturunan Abraham atau Ibrahim, maka ini sebenarnya gagal faham. Gagal faham sebenarnya, Kiai. Nah, mereka merasa Nabi Musa di pihak mereka, padahal tidak. Kenyataannya Nabi Musa itu menyembah Allah, dan Nabi Musa adalah orang yang membawa ajaran Islam. Begitu.
Itu kegagalan paham pertama. Yang kedua, Rasulullah sudah pernah bersabda, "Aktsaruman atsba'ad dajjal al-yahud." Orang yang banyak mengikuti Dajjal nanti dari kalangan Yahudi. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab namanya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar, mengenai tanda-tanda akan datangnya Imam Mahdi. Beliau mengatakan, mengutip pendapat sebagian ulama, secara tegas dikatakan Ottawa tarots al-akhbar wastafadat bi kathrati riwayatiha anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bahwa sudah mutawatir hadisnya, sudah istifadah, banyak dikenal riwayatnya dari Rasulullah langsung, bimaji'il mahdi, Imam Mahdi akan datang, wa annahu sayakhruju ma'a Isa alaihi salam, Imam Mahdi akan keluar bersama Nabi Isa, fayusa'iduhu ala qatli dajjal, Imam Mahdi akan membantu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bibabiluddin bi ardi Palestina. Dajjal akan terbunuh di gerbang Lot di tanah Palestina. Sedangkan tadi hadis yang tadi, kebanyakan orang yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi. Maka jelas orang yang berpihak kepada Israel, dia adalah pengikut Dajjal. Dan kita yang berpihak kepada Palestina, entah itu dari kalangan Hamas atau dari kalangan apapun yang membantu umat Islam di Palestina, berarti beliau adalah saudara kita. Sedangkan orang yang menghantam umat Islam di Palestina, berarti dia orang-orang yang bersebangan dengan kita atau masuk kepada hadis tadi, pengikut Dajjal. Begitu kira-kira. Masya Allah, tabarakallah. Berarti mereka menyerang dan ingin merebut Palestina bukan murni motivasi karena apa ya, sengketa berarti, tapi mereka gara-gara salah paham atau gagal paham terkait perintah Allah yang disebutkan Udkhulul ardhal muqaddasah, surah Al-Maidah.